Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eva Harunisa, kelas 11-3, nomor absen 13. Saya di sini mendapatkan tugas dari Pak Jati untuk menerangkan kembali materi yang sempat diberikan oleh Pak Kodir. Karena Pak Kodir telah digantikan oleh Pak Jati. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama, imperialisme berasal dari kata impere yang artinya memerintahkan hak untuk orang yang diberi hak itu, atau imperimium yang disebut imperator. Hal ini dikarenakan lambat idun atau raja disebut imperator dan kerajaannya disebut imperium. Dengan demikian, imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung suatu negara terhadap negara lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik negara induk. Nah, yang kedua adalah kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonius atau kolonia, diartikan sebagai suatu tindakan untuk menguasai daerah tertentu. Nah, pengertian kolonialisme secara umum adalah sistem di mana suatu negara menguasai negara lain termasuk rakyat dan sumber dayanya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan macam-macam imperialisme berdasarkan waktu munculnya, pandangan sektor yang diajukannya. Nah, yang pertama itu berdasarkan waktu munculnya. Imperialisme dibedakan menjadi dua. Yang pertama, imperialisme kuno atau Asian imperialism. Inti dari imperialisme kuno adalah semboyan 3G, Gold, Gospel, and Glory, kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan. Imperialisme ini berlangsung sebelum revolusi industri dan dipelopori oleh Spanyol dan Portugal. Yang kedua ada imperialisme modern atau modern imperialisme. Inti dari imperialisme modern ialah kemajuan ekonomi. Imperialisme modern timbul sesudah revolusi industri besar atau akibat revolusi industri. Membutuhkan bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Mereka mencari penjajahan untuk dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri. Kemudian juga sebagai tempat penanaman modal bagi kapital surplus. Yang kedua, jika mendasarkan pandangan kita pada sektor apa yang ingin direbut si imperialis, maka kita akan mendapatkan pembagian macam imperialisme yang lain, yaitu A. Imperialisme politik atau imperialisme hendak menguasai segala-segalanya dari suatu negara lain. Yang B. Imperialisme ekonomi. Si imperialisasi hendak menguasai hanya ekonominya saja dari suatu negara lain. Yang C ada imperialisme kebudayaan. Si imperialisme hendak menguasai jiwa atau the mind dari suatu negara lain. Nah, yang ketiga, aku akan menjelaskan faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama tuh keinginan mendapatkan rempah-rempah ke daerah asal dengan harga yang murah. Yang kedua, adanya sempat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam serta membuat daerah-daerah kekuasaan yang dimiliki kerajaan-kerajaan Islam tersebut dikarenakan jatuhnya kota Konstantinopel. Yang ketiga itu berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas. Yang keempat, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei menyatakan bahwa bumi ini bulat. Yang kelima, jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453. Yang keenam, ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan sebanyak-banyaknya yang disebut dengan 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi aku udah capek. Ya, oke, sekian dari aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.